Oke, udah jam 8.11 ya. Eh, saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya? Alhamdulillah pagi teh. Oke, alhamdulillah kalau pada baik-baik aja ya. Semoga pada sehat-sehat semuanya. Jaga kesehatan. Sekarang corona kan udah ada varian baru ya, yang Omicron. Jadi kalian harus lebih hati-hati gitu. Harus lebih jaga kesehatan. Nah, untuk hari ini pertemuan minggu sekarang, kalian ketemu lagi saya. Bosan nggak diajarnya Enggak teh. ku asisten dosen Enggak wae? teh. Enggak teh seru. Jadinya Apa? Ibu Sinta sekarang ada keperluan ya, jadi nggak bisa ngajar. Jadi untuk hari ini digantikan lagi linknya. Saya share langsung lewat Google Drive. Jadi kalian bisa langsung download materinya, sama di sana itu ada file SQL. Jadi kalian bisa import file SQL itu buat jadi database-nya gitu. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai query. Sebentar saya presentasikan dulu. Nah, kita hari ini akan belajar bagaimana cara menampilkan data dari satu tabel. Nah, ada yang masih ingat nggak eh, apa SQL atau sintaks untuk menampilkan data? Select dan Benar. row. Alhamdulillah ya, masih ada yang ingat gitu, masih ada yang masih ingat gitu. Nah, benar ya, untuk menampilkan data dalam satu tabel itu perintahnya itu ada select. Nah, mungkin pada latihan sebelumnya itu kalian menggunakan perintah select, select ya, sering menggunakan perintah select. Nah, untuk latihan yang kemarin itu masih banyak ya yang masih belum paham, dan tugasnya itu mengirimkan cuma hanya sampai membuat tabel saja. Nah, eh, jadi untuk yang sekarang kalian mohon untuk memperhatikan materinya. Jadi biar pas nanti UAS tidak keteteran gitu. Tapi masih banyak juga yang semuanya gitu dikerjakan gitu, rapih, ada deskripsinya juga. Nah, saya berterima kasih sekali ya buat teman-teman yang udah mengerjakan latihannya dengan baik dan benar gitu. Buat yang belum paham mungkin teman-teman bisa latihan lagi soal yang kemarin dan diperbaiki lagi gitu. Sekarang kita database yang saya kirim di lewat Google Drive itu DB Campus ya. Nah, untuk database-nya itu seperti ini bentuknya. Nah, di sini. Jadi kalian bisa nanti di akhir langsung bisa langsung praktikum menggunakan uh, database yang sudah saya kirim. Saya menggunakan exam PP. Kemarin kalian banyak yang bertanya bagaimana kalau bikinnya pakai exam PP. Nah, nah, untuk database itu, nah kita lihat relasinya ya. Ada KRS. Nah, untuk relasinya seperti ini ya.
Jadi teman-teman menambahkan perintah referensi itu ya, terus ditambahkan juga di foreign key-nya gitu. Dan di NIP yang menjadi primary key di tabel dosen. Kemudian ada yang ini, nah yang ID kelas membuat seperti ini. Teman-teman sekarang bisa langsung mengikuti ini juga. Nah, untuk yang sekarang kita mulai dulu. Nah, dari sintak yang pertama yaitu select. Di sini ada tanda bintang. Ini tuh artinya untuk menampilkan data dari semua kolomnya ya, dari semua tabelnya. Kemudian ada kondisi. Kemudian ada order by. Order by itu untuk mengurutkan gitu sesuai nama kolomnya. Kemudian atau menampilkan data dari kolom-kolom tertentu. Jadi teman-teman bisa menuliskan nama-nama kolom yang ini tampilkan gitu. Yang ke bawahnya itu masih sama ya. Nah, misal di sini ada ya beberapa tabel. Ada dosen, kelas, KRS, mahasiswa. Kita split dulu. Bentar, ada yang mau masuk. Nah, untuk sintak yang pertama di sini ada menampilkan semua data mahasiswa itu dengan sintak select bintang from mahasiswa. Kita coba select. Nah, bagusnya itu Frame itu jadi gak perlu khawatir salah sintak ya. Jadi udah otomatis tinggal enter saja langsung muncul. From mahasiswa. Logo. Nah, di sini ada yang sudah tampil ya. Banyak tuh pada tabel mahasiswa itu udah ada data ya, ada in 10 data. Ini untuk menampilkan seluruh data dari semua kolom. Nah, misalnya kita ingin menambahkan data menggunakan kondisi where ini data dengan alamat yang alamatnya itu Tasikmalaya. Kita coba lagi. Kita tambahkan siapa. Nah, di sini udah muncul ya. Misal di sini untuk data yang mahasiswa alamatnya di Singaparna itu cuma ada satu, yaitu dengan nama Oliver, kemudian NIM-nya ini tahun angkatan 2020. Selanjutnya, nah menampilkan NIM dan nama semua mahasiswa. Nah, kita ini tuh perintah untuk menampilkan kolom tertentu, semua data dari kolom tertentu dari tabel mahasiswa. Misalnya kita ingin menampilkan NIM dan juga nama dari tabel mahasiswa. Kita masuk NIM-nya, kemudian nama tabelnya. Kita select.
NIM, kriteria NIM, buat nah ini untuk menampilkan berdasarkan kolom itu kolom NIM dan juga nama. Kemudian selanjutnya ada menampilkan NIM dan nama semua mahasiswa yang alamatnya di Tasikmalaya. Kita di sini tuh cuma menambahkan kondisi ya, kondisi di mana alamat tertentu gitu. Tapi untuk kolomnya, kolom NIM dan juga nama. Kita coba lagi. Kolom NIM, kemudian nama, from, mahasiswa. Kita tambahkan kondisi, where, alamat, alamatnya Barekbek. Cari siapa yang alamatnya dari Barekbek itu. Nah, di sini ada mahasiswa yang alamatnya di Barekbek itu Gerard White dengan NIM 2002. Sampai di sini ada yang masih belum paham atau kecepatan? Teman-teman bisa sambil praktek ya, di situ udah ada database-nya. Teman-teman bebas mau pakai XAMPP atau Workbench. Nah, ini untuk tampilan Workbench. Nah, kita coba aja ya pakai Workbench. Jadi biar tahu gitu teman-teman bagaimana sih tampilan Workbench itu buat ngatur database. Nah, kalau teman-teman menginstal MySQL dan juga XAMPP, nah untuk menggunakan XAMPP ya, kan di situ portnya sama ya. Nah, ini 3306 portnya. Nah, XAMPP juga pakai port yang sama, jadi biar gak tabrakan gitu, biar gak perebutan portnya. Nah, untuk di servisnya diatur. Nah, misalnya teman-teman mau menggunakan XAMPP, tapi udah install MySQL dulu, MySQL juga. Nah, teman-teman bisa di stop aja ininya, di service, terus MySQL-nya cari di stop aja. Jadi biar MySQL lewat XAMPP itu bisa jalan gitu. Soalnya kalau di start, nah di XAMPP itu nantinya gak bisa diakses, jadinya harus diatur dulu di servisnya. Bentar, saya contohkan. Nah, di sini tuh ada yang jalan ya, jadi nggak bisa gitu. Soalnya di XAMPP itu masih jalan MySQL di XAMPP itu. Jadi di stop dulu. Kalau mau pakai Workbench, XAMPP-nya di stop dulu. Kemudian stop lagi. Nah, udah running ya. Kalau udah running bisa digunakan. Nah, nanti teman-teman bisa langsung connect database aja. Nah, di sini teman-teman cari aja yang local instant MySQL 80 ya, sesuai aplikasi yang udah diinstal, kemudian pakai aja. Nah, nanti kalau sebelum masuk ya, teman-teman nantinya bakal diminta password, jadi masukkan aja password yang teman-teman input pas instalasi MySQL-nya. Nah, kita coba pakai Workbench. Nah, kita lanjut ke sintak berikutnya. Nah, di sini ada menampilkan NIM dan nama mahasiswa yang diurutkan berdasarkan nama ascending dan alamat descending. Nah, ini itu nama ascending itu diurutkan ya, jadi berurutan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, kalau yang descending itu dari yang terbesar sampai yang terkecil, jadi dibalikan gitu. Atau kalau abjad itu, kalau ascending itu berurutan dari A sampai Z, kalau descending dari Z sampai A.
coba select ini nama mahasiswa. Sorry di sini belum di use ya database-nya. SDB kampus. Select ini nama mahasiswa. Order by nama, alamat, des. Nah untuk descending tambahkan saja itu DST ya. Kalau ascending itu udah otomatis, kalau otomatis descending. Kalau dari urutan dari A sampai Z itu tidak usah ditambahkan ASC atau apa gitu. Jadi langsung saja nama kolomnya. Untuk dieksekusi teman-teman bisa tekan aja Ctrl Enter ya kalau di Workbench. Nah ini untuk tampilan sintak yang ini. Untuk nama itu diurutkan ascending ya, dan alamatnya tidak tampil. Coba kita tampilkan alamatnya. Tambahin aja kolom alamat. Nah ini untuk tampilannya. Jadi untuk alamat itu masih mengikuti yang ini ya namanya. Nah, ini ascending, jadi di sini dari C sampai ke P. Nah selanjutnya menampilkan nama dan alamat mahasiswa yang namanya ada huruf A, diurutkan berdasarkan alamatnya. Mungkin teman-teman masih ingat ya yang dari materi DML kemarin yang operator like dan not like. Nah di sini ada yang untuk menampilkan dengan huruf tertentu itu pakai tanda persen ini. Kita tadi ada yang mau masuk. Kita coba bisa select name, kemudian nama mahasiswa. Akhirnya kita tambahkan kondisinya di mana nama yang mengandung huruf A. Kita tambahkan like dan persennya di tengah-tengahnya huruf A. Jangan lupa pakai kutip. Kemudian order by alamat. Nah, kita tampilkan aja ya alamatnya biar bisa kelihatan gitu alamatnya. Enter. Nah ini untuk tampilannya. Jadi diurutkan sesuai alamatnya ya. Jadi diurutkan gitu. Di sini nama-nama yang mengandung huruf A. Misal ada di sini. Kemudian selanjutnya ada penggunaan cache. Nah, penggunaan cache ini itu kalau di bahasa pemrograman lain itu mungkin sama aja kayak yang fungsi if else. Teman-teman mungkin masih ingat ya fungsi if else itu. Jadi untuk pemilihan gitu, misalnya jika nilainya segini maka tampilannya apa gitu. Nah di sini ini misalnya jika nilainya 4 maka nilainya itu A. Kemudian jika 3 tampilannya itu jadi B. Kemudian jika 2 tampilannya jadi C. Jika 1 tampilan nilainya itu jadi D. Kemudian kalau yang lainnya gitu yang tidak ada dalam daftar ini, nah, jadi nilainya otomatis langsung E. Kita coba. Select. Sama dengan itu ganti aja pakai koma. Soalnya kalau dengan jadinya gak muncul kalau di MySQL. Kita tambahkan cache nilai print 4
3 dan B. Dan seterusnya. Misal kemudian ada 1 jadi D. Lainnya pakai dari tabel KRS. Nah, di sini tampilannya. Nah, ini. Nah, ini untuk tampilannya kita sesuaikannya. Jika nilainya itu 4, maka nilai yang ini tampilnya itu A. Kemudian 2 jadi C. Jadi itu ini tuh sama saja sama fungsi if else kalau di pemrograman lain. Nah, kalau di MySQL pakai fungsi case. Sampai di sini ada yang belum paham? Mungkin ngajarnya kecepatan gitu, kalian bisa praktis aja gitu. Atau ada yang belum? Bu, maaf sebelumnya, saya kan pengguna aplikasi XAMPP ya Bu. Iya. Nah, untuk pengaplikasian di aplikasi itu gimana ya? Soalnya agak berbeda gitu Bu. Untuk step-stepnya harus kayak gimana gitu Bu? Takutnya agak beda gitu. Oh, untuk XAMPP, kalau SQL itu sama aja ya. Maksudnya itu step-step untuk apanya gitu? Ya misalkan harus ke langkah mana dulu gitu Bu, kan ada kayak apa ya, admin, terusan pengaktifan MySQL-nya, terusan harus kemana lagi gitu Bu. Yang itunya sebelum masuk ke codingnya itu harus gimana gitu Bu. Oh, misalnya saya contoh aja, kalau misalnya mau pakai XAMPP ya. Jadi kita matikan dulu aja ya MySQL di sini. Bentar saya contohkan. Saya pakai Workbench. Nah, di sini pakai PHP MyAdmin ya. Nah, untuk di XAMPP ya. Sorry, ininya belum diaktifin. Lupa. Jangan lupa ya aktifkan dulu di XAMPP-nya. Nah, di sini di start MySQL sama web servernya Apache. Reload. Untuk bikin database jangan lupa ya di localhost PHP MyAdmin. Nah, di sini kan udah ada ya database transaksi. Kalau kalau mau bikin database baru bisa pakai new. Dan di sini juga pakai SQL juga bisa, misalnya pengen create database apa gitu. Jadi sama aja sih, cuma nah di sini penggunaan SQL-nya gitu. So, create database. Database apa ya, contoh, misal database contoh. Nah, di sini teman-teman bisa langsung go aja. Nah, di sini udah ada ya database contoh. Sebenarnya sama aja sih, cuma beda tampilannya aja gitu. Kalau teman-teman pakainya di sini gitu. Kalau mau yang GUI bisa tinggal klik doang, bisa tinggal create, masukin nama create gitu. Nah, kalau teman-teman mau mengimport database yang saya kirim lewat Google Drive tadi, nah teman-teman bisa langsung aja import. Di-create dulu nama database-nya apa. Misal tadi kan DB transaksi ya, misal transaksi, create dulu. Nah, di sini ada ya database yang udah ada dibuat tadi, transaksi, klik. Nah, kemudian import.
Nah, di sini pilih aja ya file yang tadi saya kirim. Nah, di sini ada DB kampus yang saya kirim tadi. Nah, langsung go aja. Nah, udah ada ya. Di sini transaksi udah punya tabel-tabel. Nah, di sini udah ada dosen kelas. Kok transaksi sih? Harusnya DB kampus ya. Sorry. Nah, itu buat contoh aja ya. Nama database-nya sesuaikan aja ya. Terserah kalian. Nah, ini hasil dari tabel-tabel yang udah diimport tadi. Datanya juga jadi ikut ke import gitu. Udah ada. Nah. Kalau mau ngedit tinggal ke bagian SQL aja gitu. Kalau pengen menggunakan sintaks gitu, udah pakai GUI kayak gini, misalnya untuk menghapuskan tinggal drop, mau ngedit tinggal edit, atau mau insert data tinggal insert gitu. Teman-teman bisa menggunakan menu yang ini, menu SQL begitu. Ada yang belum paham? Mungkin teman-teman bakal lebih sering ketemu sama exam PP ya untuk tugas di semester selanjutnya gitu. Jadi teman-teman. Baik, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Jadi teman-teman bisa mendalami lagi gitu bagaimana cara bikin database atau bagaimana cara bikin web gitu, cara menghubungkan database tersebut, aplikasinya bagaimana gitu. Oke, lanjut lagi ke materi. Ini. Nah, kita coba ya yang sintaknya ini, yang penggunaan case di exam PP. Kita ke SQL-nya. Nah, di split aja. Nah, di sini ada select, ini ID kelas, nilai, batch nilai, NB, N2 nilainya C, N1 N, else-nya kemudian N, KFS. Nah, kalau di exam PP gak pakai titik koma juga bisa, jadi soalnya di sini ada tombol go buat mengeksekusinya gitu. Sorry, apa nih? Sorry, ke saya ininya di DB transaksi ya. Sorry. Maaf. Itu Konsentrasi. kan tadi itu ada di bagian akhir ada term yang pakai kapital, itu ngaruh nggak ya? Jadi error gitu. Gimana? Jadi saya lihat tadi
kapital di bagian akhirnya pas penulisan WN1 10-nya. Nah, 10-nya itu pakai kapital itu mempengaruhi gak ya? Oh, yang Nah, ini. itu. Yang Oh, iya, iya. WN1 Untuk itu pakai kapital. sintaks SQL Mempengaruhi ya? itu gak apa ya, gak sensitif kayak itu ya. Jadi mau pakai huruf kecil, huruf besar, sintaknya itu gak bermasalah gitu. Cuma kalau bermasalah itu kalau misalnya nama-nama ininya nih, nama-nama tabelnya atau database-nya, misal di sini NIM-nya pakai huruf kapital, sedangkan yang udah ada itu NIM-nya pakai huruf huruf kecil misalnya. Nah, di sini tuh bakal gak muncul gitu. Nah, kesalahan saya tadi itu, saya kliknya di sini yang di DB transaksi, bukannya di DB kampus. Jadi di DB database transaksi itu kan nggak ada tabel KRS ya. Nah, di sana kesalahannya harusnya di DB kampus, di database kampus. Saya salah ngeklik database-nya. Nah, kalau di Go, sorry, kok masih ini? Apa sih? Oh, masih di DB transaksi sih? Oh, gini. Nah, udah di DB kampus ini. Nah, udah ada nih. Oh, sorry. Gak pakai sama dengan ya. Pakainya koma. Nah, di sini tuh pakai koma. Nah, udah ada nih tampilannya. Oh, sampai P begini tampilannya gitu. Sama kan kayak yang tadi dicontohkan di Workbench, yang nilainya 4 dapat A, yang nilainya 2 dapat C gitu. Sama aja sih, mau pakai apa aja, mau sampai P atau Workbench. Soalnya sama-sama pakai perintah SQL gitu, pakai MySQL. Jadi gak ada bedanya. Tuh. Kemudian selanjutnya ke sintak selanjutnya itu, nah di sini penggunaan distinct. Nah, penggunaan distinct ini itu digunakan untuk kalau kalian pengen lihat data yang berbeda gitu. Misalnya di sini ada duplikasi data ya. Misalnya untuk tahun angkatan 2001 itu kan banyak. Nah, kita ingin menampilkan yang beda gitu, perbedaannya gitu. Jadi gak ditampilkan data sama duplikatnya gitu. Jadi di sini dirangkum lah. Di sini tuh tampilnya nanti akan tahun angkatan yang berbeda-beda gitu. Kita contohkan di sini. Select distinct tahun angkatan from mahasiswa. Nah, di sini ditampilkan sesuai tahun angkatannya itu ada apa aja gitu. Tahun angkatan 2018, 2019, sama 2020. Misalnya kalau di select all gitu, misalnya select tahun angkatan, pelan gitu gak pakai distinct. Nah, maka kan muncul semua datanya gitu. Sama duplikat-duplikatnya kan di sini ada banyak. 2018 itu ada 3, 2019 itu ada 3, ada 4 juga. Ada 2020 ada 3 juga. Jadi untuk distinct itu untuk mencari data yang berbeda. Nah, kemudian di sini tuh ada penggunaan top ya. Penggunaan top ini pernah saya coba ya, kalau di MySQL itu gak bisa menggunakan perintah top ini. Kalau saya cari tahu nih, untuk perintah top ini tuh hanya bisa digunakan kalau pakai servernya itu Microsoft SQL Server gitu. Ada yang tahu Microsoft SQL Server? Kan Microsoft juga punya produk ya, sama kayak MySQL, namanya Microsoft SQL Server. Nah,
untuk perintah top ini itu hanya berlaku pada aplikasi server Microsoft aja gitu. Nah, kita coba aja di MySQL. Select top, ini nama mahasiswa. Ini nama mahasiswa. Nah, di sini gak kebacakan perintah topnya. Kalau ada di MySQL kan biasanya kayak select misalnya langsung ada gitu. Nah, langsung ada gini. Nah, untuk top ini tuh gak ada kalau di aplikasi MySQL. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen lihat misalnya data teratas gitu di tabel mahasiswa, teman-teman bisa menggunakan ini aja, pakai limit, hanya name, nama, mahasiswa, order by, pengen cari name yang paling besar gitu, kita tambahkan this. Nah, di limit yang ditempatkan itu mau berapa data, misalnya 1 data aja. Sekarang, nah di sini ada NIM yang paling besar itu yang 3002. Begitu, soalnya kalau di MySQL perintah top ini itu gak berlaku ya. Mungkin teman-teman bisa coba install ya Microsoft SQL Server. Nah, teman-teman coba perintah ini. Kemudian selanjutnya di sini ada fungsi agregasi. Artinya fungsi untuk mendapatkan informasi dari sekumpulan data. Nah, di sini tuh ada max, min, average, sum, sama count. Mungkin teman-teman gak asing ya sama kalimat-kalimat ini. Mungkin kalau yang suka mainnya di Microsoft Excel gak asing lah sama nah, teman-teman tambahkan sintaks, misalnya mau mencari data itu tinggal APD, yaitu average, atau mau mencari nilai terbesar itu cari aja pakai max, kemudian nilai terkecil pakai min, untuk menjumlahkan nilai misalnya pakai sum, kemudian untuk mencari jumlah data pakai perintah count, kemudian tambahkan kolomnya gitu. Jadi nanti di sini kalau pakai perintah ini tuh muncul ada berapa data yang ada dalam kolom X misalnya. Kalau mau pakai kondisi bisa pakai where, kemudian kondisinya apa, di group pakai group by, kemudian ada having, kondisinya apa. Nah, di sini ada catatan fungsi selain count harus menyebutkan nama kolom yang bertipe angka di dalam kolom, misalnya nah kalau selain count itu misalnya jadi kolomnya itu harus pakai yang menyebutkan bertipe angka gitu, misalnya yang pakai integer gitu. Kalau yang pakai char itu gak bisa gitu. Nah, di sini ada contohnya, ada misalnya kita ingin mencari jumlah data di tabel mahasiswa itu. Nah, pakai perintah count. Kita balik lagi ke SQL. Kita split aja ya. Sini. Select. All. Di sini tuh mencari banyak data ya dari semua kolom gitu. From mahasiswa. Logo. Nah, di sini ada 10 data ya.
ada 10 data dalam tabel mahasiswa. Bentar. Nah, ini untuk fungsi count ya. Jadi untuk mencari jumlah data yang ada dalam tabel mahasiswa. Atau misalnya ingin mencari jumlah data dalam kolom tertentu, jadi teman-teman bisa langsung masukkan aja nama kolomnya. Nanti tampilannya ada berapa gitu. Kemudian teman-teman pengen cari nih jumlah nilai mahasiswa misalnya. Nah, di sini pakai perintah sum. Kemudian tambahkan kolomnya. Nah, jadi seperti catatan yang di sini. Nah, fungsi selain count kayak sum atau average itu harus kolomnya itu harus yang bertipe angka gitu. Jadi harus datanya yang bisa dioperasikan gitu, misalnya bisa dijumlah, bisa dikurang gitu. Nah, di sini tuh kan nilai bertipe angka ya, bertipe data integer. Kita coba lagi. Select sum nilai from KRS di mana min-nya berapa gitu. Nah, di sini ditambahkan kondisi misalnya kita ingin mencari jumlah nilai dari min-nya 1000. Misal tadi itu. Nah, select sum nilai min-nya misal 1000 from KRS. Lupa nama tabelnya dimasukkan. From KRS. Oke. Nah, di sini jumlahnya ya. Jumlahnya itu ada 6. Nah, kita ubah aja nih. Ininya SQL-nya biar lengkap gitu. Misal itu ada ini. From KRS where min no. Nah, di sini untuk min-nya 100, ID kelasnya 1, jumlah nilainya 6. Bisa dilihat di sini. Nah, di sini untuk min-nya itu ada nilai 4, ada juga 2. Nah, kalau dijumlahkan kan 4 tambah 2 itu 6 ya. Jadi untuk menjumlahkan itu fungsi. Kemudian selanjutnya mencari nilai rata-rata menggunakan perintah sel, misalnya itu nilai S. Nah, di sini itu pakai kondisi ID kelas juga. Nah, di sini ini kelas, kemudian average, udah ada otomatis nilai from KRS. Kita samakan minyak sama kayak tadi, pakai yang 100 lalu. Nah, di sini untuk rata-ratanya itu 3 ya. Kan untuk rata-rata itu kan dijumlahkan dulu, terus dibagi banyak nilainya. Misalnya di sini kan 4, yang di 2 sama dengan 3. Jadi rata-rata itu udah ya pakai fungsi average. Kemudian selanjutnya untuk mencari nilai tertinggi itu pakai fungsi max.
Kayak ada yang mau masuk. Nah, untuk mencari nilai terbesar itu pakai fungsi max. Kita coba langsung ke SQL-nya. Nah, select ID kelas, kemudian max untuk menampilkan nilai tingginya dari tabel KRS, kemudian di group by ID kelas. By kelas max nilai from KRS group by ID kelas. Nah, di sini itu ada ya nilai tertingginya itu 4 ya, di grup by ID kelasnya itu di sini ada ID kelas 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Untuk nilai tertingginya itu ada 4. Kemudian selanjutnya, nah untuk nilai terkecil sama ya kayak tadi sintaknya, cuma di sini tinggal ubah aja dari max menjadi min. Nah, kita aja di sini. Nah, di sini ada select ID kelas. Di sini max-nya diganti menjadi min karena kita kan mencari nilai terkecil. KRS group by ID kelas. Oh, sorry. Agak usah pakai grup by aja ya. Nah, di sini tuh untuk nilai terkecil itu ada yang nilainya 0. Jadi nilai terkecil di sini tuh hasilnya itu adalah 0. Kemudian selanjutnya, nah nilai rata-rata KRS dari ID kelas lebih dari 1 dikelompokkan berdasarkan min, yang jumlah itemnya lebih dari 1 diurutkan berdasarkan min. Nah, di sini itu untuk sintaksnya. Select average nilai ya lengkap gitu doang yang tampilnya. KRS ID kelas lebih dari 1 having count dari 1 logo. Nah, ini untuk tampilannya. Sini untuk rata-ratanya. Nah, ini untuk ID kelasnya di sini. Ada yang masih belum paham? Mana sih? Ada yang ingin ditanyakan gitu? Di sini ada yang belum paham? Ada yang sambil mengikuti gak praktek tadi? Paham, Kak? Oke, kalau paham. Jadi di sini tuh teman-teman ada latihan juga ya. Tapi teman-teman saya minta teman-teman
kerjakan latihannya. Jadi latihan itu tidak saya tidak jadi penilaian ya. Jadi saya ingin tahu apakah teman-teman itu paham gitu sama materi yang sudah saya sampaikan. Jadi teman-teman kerjakan aja latihannya. Nah, deadline-nya itu seminggu aja ya. Nah, sekarang kalau tidak ada bertanya, saya minta untuk tidak meninggalkan meet-nya dulu karena saya ingin absen lewat partisipan di sini yang udah hadir. Jadi teman-teman jangan dulu keluar dari meet.